Shalom hubata ganupan. Nasiam Bapa Pakuninang. Sonay agi haganupan anggota jemaat pakun di keluarga yang akan mengikuti acara kebaktian pemberkatan pernikahan saudara kekasih kita yaitu Rizky Hamonangan Saragi SP dengan DRH Yeni Putri Heni Boru Karos Kali. Pada hari ini Sabtu 25 Juli 2026 di GKPS Bekasi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada keluarga besar Karos Kali yang akan mengikuti acara kebaktian ini. Yang berikut di dalam acara sukacita ini persembahan di dalam acara kebaktian yaitu dari keluarga Paranak dan keluarga Parboru. Tempatnya nanti kami diposisikan di depan kami. Ya Bapak Inang. Yang berikutnya persembahan kita pada hari ini 2 kantong persembahan. Yang berikut segala alat komunikasi di dalam acara kebaktian supaya dinonaktifkan agar kebaktian kita boleh berjalan dengan baik. Terima kasih. Sekarang kita akan memulai kebaktian untuk memasuki ruangan ibadah. Lagu prosesi dibawakan oleh saudari kita Ira Nababan. Kami persilakan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abound to me. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih.
kita memulai kebaktian, kita masuk acara saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau makan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah memelihara kehidupan kami. Pada saat ini, kedua saudara kami ini hadir di tempat ini, dan mereka telah satu hati untuk hidup dalam satu rumah tangga, bersama-sama dengan jemaat-Mu. Mereka datang memohon berkat-Mu. Kiranya Tuhan berkenan meneguhkan serta memberkati pernikahan kedua saudara kami ini, sehingga rumah tangga mereka beroleh kekuatan serta dipenuhi damai sejahtera. Dengarlah doa permohonan kami ini di dalam kasih karunia-Mu. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Yang berikut kami panggilkan persembahan pujian dari keluarga Paranak. Waktu dan tempat kami persilakan.
kasih untuk persembahan pujian dari keluarga Parana. Acara selanjutnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan Haleluya nomor 306 ayat 2. Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ondos gadupan adeari, pasu-pasu di namang gokiau, songondo dingni malekati, holong memita rapakonau, marbega-bega mendodingau, memuji Yesus marulungi, marbega-bega mendodingau, memuji Yesus parholongi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya horas mahubata haganupan, ya menjua-jua. Iya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita bersyukur oleh karena hadirat dan keberadaan Tuhan di tengah-tengah kita ini boleh menyaksikan akan sebuah sukacita yang besar di tengah-tengah jemaat kita. Oleh karena anak dari jemaat ini akan menerima berkat Tuhan. Firman Tuhan yang boleh menjadi pengingat yang meneguhkan kepada saudara Rizky Hamonangan Saragi dan juga kepada Yohana Putri Heni Buru Karo sekali. Demikianlah firman Tuhan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa.
Mazmur 16 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kepada Rizky secara khusus saya mau katakan kepada Rizky, apa perasaanmu saat ini? Senang ya? Kepada Yohana, bahagia. Ada terpikir sudah sampai di tahap yang demikian? Tidak ya? Iya. Rasa kebahagiaan kalian yang kalian ungkapkan hari ini, itu bukan menjadi kebahagiaan milik kalian saja. Tapi seluruh yang hadir hari ini turut berbahagia. Seluruh yang hadir hari ini turut berdoa akan segala pencapaian-pencapaian yang boleh kalian lakukan saat ini. Jadi sukacita kalian adalah sukacita dan doa dari seluruh yang hadir hari ini. Oleh karena itu, kepada saudari Rizky dan juga Yohana, jika dalam pertemanan kalian yang kurang lebih 9 tahun lamanya, ya, kalau seandainya 9 tahun kalian masa pertemanan itu, kalau ditambah 3 tahun lagi, ya, kalau ditambah 3 tahun lagi, ya sudah bisa kalian membangun SSB. Tahu SSB? Sekolah sepak bola. Iya. Di dalam masa pertemanan kalian yang selama 9 tahun ini, 9 tahun bukanlah menjadi sesuatu yang menjadi proyeksi bagi kalian berdua untuk menentukan ataupun mematok akan keberlangsungan dalam sebuah hubungan kalian. Karena jauh daripada yang 9 tahun itu pun, ada orang yang membangun hubungan itu lebih daripada 9 tahun. Namun keputusan mereka yaitu ambil jalan masing-masing. Atau dalam bahasa kerennya sekarang ya Ki ya bahasa gaulnya sekarang ini, kamu terlalu baik bagiku. Kamu terlalu sempurna bagiku. Pernah diungkapkan Rizky sebelum Yohana ini perkataan-perkataan demikian? Kamu terlalu baik. Kamu terlalu sempurna. Padahal dibalik daripada perkataan itu, ternyata pria ataupun wanita itu telah menjalin ataupun mengikat janji dengan wanita ataupun pria yang lain. Tapi dibuatlah embel-embelnya, kamu terlalu sempurna dan terlalu baik bagiku. Kalaulah memang sudah baik dan sempurna, untuk apa ditinggalkan? Kalaulah memang benar-benar dia mengenal dan baik, untuk apa diakhiri? Karena itu Rizky dan juga Yohana. Rizky, apakah terlalu sempurna dan baiklah makanya Yohana ini makanya sampai 9 tahun kau tunggu-tunggu dia sampai saat ini? Kalau Yohana, apalah sisi kebaikan yang membuat dirimu sampai 9 tahun bertahan untuk bisa sampai di tahap ini? Biasanya kalau marga saragi, manjanya, aido, langkan. Bagaimana kepada Yohana? 9 tahun. Sementara di dalam 9 tahun masa pertemanan dan pacaran kalian, ya itu akan dimulai dari nol lagi. Ini bukan berbicara tahun lagi, tapi ini berbicara seumur hidup kalian. Artinya kepada Yohana, di balik daripada proses yang 9 tahun pertemanan kalian yang telah kalian bina, kalian pelihara dan kalian rawat hingga saat ini, tapi saya harus katakan bahwa Tuhanlah yang mempersatukan kalian. Tuhan yang telah mempersatukan kalian, dan Tuhan juga yang telah mempertemukan kalian.
Tuhan yang mempertemukan dan mempersatukan kalian sehingga banyaknya kisah ataupun cerita yang melatar belakangi semuanya itu. Pasang surut kehidupan yang kalian lakukan semasa pertemanan. Bisa saja seperti yang saya katakan tadi. Bisanya bukan dengan Yohana ini kamu. Dan bisa juga bukan bersama dengan Rizky ini. Tapi hari ini Tuhanlah yang mempersatukan kalian hingga saat ini. Dan firman ini memberitakan kepada kalian bahwa Tuhanlah yang memberitahu jalan-jalan kehidupan itu. Tuhan yang memberitahu jalan kehidupan itu, dan jalan kehidupan daripada Tuhan itu adalah damai sejahtera. Kalian sudah pernah mengambil sebuah keputusan-keputusan penting dalam kehidupan kalian. Dan keputusan-keputusan itu bisa saja berakhir dalam sebuah dilema yang tidak gampang dan tidak mudah. Kalian merasa berada dalam sebuah persimpangan untuk menentukan arah. Apakah Yohana ini yang akan menjadi pasangan hidup matiku? Untuk menentukan arah, apakah Rizky ini adalah suami yang akan menjadi bagian dalam hidupku? Keputusan-keputusan itu tidaklah mudah. Ketika kita boleh melakukan dan mengambil sebuah keputusan itu, ada banyak hal yang akan mengganggu kita. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita boleh memutuskan untuk memilih jalan dunia ini, maka ada begitu banyak tawaran-tawaran yang akan mengarahkan dan membawa kita terhadap mudahnya, megahnya dunia ini, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita boleh memilih jalan Tuhan yang telah kita ketahui bahwa kasih setia Tuhan itu adalah nyata, meskipun tak tampak terlihat jelas terhadap apa yang sedang terjadi. Saudara-saudara, Rizky dan juga Yohana, kalian akan temukan itu, sebuah dilema. Dalam masa berpacaran 9 tahun sudah kalian temukan itu. Dan setelah ini, kalian akan temukan lagi itu. Yang akan menjadi prioritas yang akan kalian pilih di tengah-tengah perjalanan kehidupan rumah tangga kalian. Oleh karena itu, saudara-saudara, di tengah-tengah kemelut di dalam memilih jalan dunia ataupun jalan di dalam Tuhan, pemazmur di sini memberitahukan kepada kalian berdua, jalan manakah yang harus kalian pilih dan yang harus kalian tempuh. Pemazmur memberikan sebuah jawaban di tengah-tengah pilihan-pilihan yang harus kalian tempuh, bahwa pemazmur sudah melewati persimpangan-persimpangan itu. Pemazmur sudah melewati jalan-jalan yang membuat dilema, sehingga dia memutuskan jalan yang harus aku tempuh adalah bersama dengan Tuhan. Jalan yang harus aku tempuh yaitu Tuhan. Dia meyakini bahwa di dalam Tuhanlah sumber kekuatan. Di dalam Tuhanlah sumber kebaikan. Dan Tuhan itu benar adanya kebaikannya. Saudara, dari kebaikan-kebaikan itulah juga Yohana dan juga Rizky berangkat. Dari kebaikan dan pilihan-pilihan yang benar demikian. Siapa yang menyangka pemazmur dalam hal ini Daud, seorang gembala yang dipilih dan dijadikan Tuhan menjadi raja yang besar. Siapa yang menyangka ini Yohana, Rizky ini akan menjadi suamimu. Rizky, Yohana ini akan menjadi istrimu. Siapa yang menyangka? Jadi bukanlah sejarah itu kita ciptakan, tetapi Tuhanlah yang memang menciptakan sejarah bagi tiap-tiap anak-anaknya. Dan
Tuhanlah yang juga menciptakan sejarah kepada Rizky dan juga Yohana yang sedemikian baik hingga beroleh dalam kesempatan yang demikian. Oleh karena itu, kepada Rizky dan juga Yohana, yang pertama disebutkan bahwa kebahagiaan itu adalah ketika kita di dalam memilih jalan Tuhan, karena di jalan Tuhan itu ada kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak sekali panggung-panggung ataupun upaya-upaya yang membuat kita tidak lagi berjalan bersama dengan Tuhan. Rumah tangga yang akan kalian jalani bukanlah rumah tangga yang mudah. Ada begitu banyak pilihan-pilihan yang terkadang membuat kalian tidak lagi berjalan di jalan terang Tuhan. Tetapi dikatakan di sini bahwa jalan Tuhan akan menemukan kebahagiaan. Di jalan Tuhan ada sukacita. Di jalan Tuhan ada kelimpahan. Dan di jalan Tuhan kita beroleh bersama-sama dengan Dia duduk di sebelah kanannya. Jadi Daud di sini tidak mempersoalkan terhadap berkat-berkat daripada Tuhan itu, tidak. Dia justru lebih memilih apa yang Tuhan wariskan dalam hidupku. Apa yang Tuhan wariskan dalam hidupku. Kalau perkara berkat itu sepersekianlah. Karena ketika kita memilih jalan itu bersama dengan Tuhan, apa dikatakan di sana? Semua akan menjadi bagian daripada orang yang ikut di dalam jalan Tuhan. Oleh karenanya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Allah kita, hari ini kita menyaksikan sebuah prosesi yang menjadi sejarah bagi anak kita ini, jemaat kita hari ini, bahwa mereka akan menentukan langkah hidup mereka saat ini bersama dengan Tuhan. Oleh karenanya itu kepada Rizky, tentukanlah jalan kehidupanmu biar engkau menemukan sukacita itu. Ya, di dalam pertemuan kita, di dalam bimbingan pastoral pranikah, saya katakan kepadamu, Rizky, mau berapa tahun ya Yohana ini kau jadikan sebagai istrimu? Yohana, mau sampai berapa tahunlah kau jadikan si Rizky jadi suamimu? Kalian seperti nyeletuk dan tersenyum. Iya, itu pertanyaan yang mendasar, yang harus memang saya sampaikan. Dan saya tidak akan memberkati pertemuan ini kalau memang tidak diselesaikan di dalam bimbingan pranikah itu. Kalau memang Yohana mau mengatakan, ya kalau ditamparnya aku pendeta, aku tinggalkan dia. Ya kalau seandainya dia hanya memikirkan keluarganya pendeta, ya aku tinggalkan dia. Apakah sesederhana itu? Ya, yang mau saya katakan adalah bahwa di dalam proses yang boleh terjadi itu Yohana dan juga Rizky, biarlah kalian semakin dituntun dan berakhir di dalam sukacita di dalam Tuhan, sehingga pilihan-pilihan yang harus kalian hadapi, semua itu oleh karena sukacita. Dan sukacita itu adalah maksudkan. Jadi sedikit oleng pun tidak membuat kalian melompat dari bahtera itu. Tapi meyakini dan percaya, di balik daripada musim-musim ataupun gelombang ini, saya yakin dan percaya hanya dalam bahtera ini, hanya di dalam kapal inilah aku bisa berdoa dan meminta kepada Tuhan. Di luar daripada itu tidak selamat. Di luar daripada itu ancaman dan sebagainya. Demikian juga kalian hari ini. Biarlah rumah tangga kalian ini adalah rumah tangga yang selalu diberkati oleh Tuhan. Yang terakhir sekali, ya karena memang jam sudah menentukan untuk mau berangkat kita ke gedung ya. Yang terakhir sekali, dikatakan di sini bahwa ketika kita menentukan jalan kehidupan kita bersama dengan Tuhan, maka di hadapan akhir dikatakan engkau akan duduk di sebelah kanannya.
Jadi yang menjadikan Tuhan sebagai jalan hidupnya, yang menantikan hadirat Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kalian, ya, maka keluarga kalian akan menjadi keluarga yang istimewa. Jadi duduk di sebelah kanan Allah itu, duduk di sebelah kanan itu menjadi simbol kami. Kita akan diarak-arak untuk menuju tempat yang di sebelah kanan itu. Sebab kita adalah orang-orang yang istimewa. Demikian juga kepada Rizky dan juga Yohana. Jika dalam proses kehidupan rumah tangga kalian menjadikan Tuhan sebagai jalan dalam kehidupan kalian, Tuhan akan mengistimewakan kalian. Tuhan akan mengistimewakan kalian. Berlimpah-limpahlah sukacita. Berlimpahlah berkat di tengah-tengah kehidupan kalian. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Allah kita. Dan juga seluruh jemaat yang boleh hadir hari ini. Mari kita doakan putra dan putri kita ini. Biarlah mereka juga boleh menjadi seperti Nasyam, kuat dan teguh menjalani kehidupan rumah tangganya. Ya, memang mereka masih muda. Oleh karenanya orang tua, keluarga ataupun jemaat boleh selalu hadir untuk mendoakan mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Allah kita, biarlah keistimewaan yang dialamatkan Tuhan bagi kalian hari ini menjadi sesuatu yang boleh mempedomani di dalam hidup kalian. Yang terakhir, saya tutup dengan sebuah kisah daripada seorang suami. Suami ini adalah dikenal seorang suami yang tegar tengkuk, yang hanya memikirkan jalan pikiran-pikiran saja. Dia tidak menjadi sebagai suami yang menerima keberadaan pasangan dan role model di dalam kehidupan. Satu ketika si suami ini berangkat dari rumah hendak bekerja. Dia mengisi bahan bakar di salah satu stasiun pengisian bahan bakar SPBU. Lalu dia berjumpa dengan orang peminta-minta, pengemis. Pengemis ini meminta, "Tuan, berikanlah saya uang 100.000. Ya, sebagai peminta-minta ini kayak mengukur ya. Minta kok 100. Ya, cukup besar begitu ya. Lalu si suami ini berkata, "Besar sekali permintaanmu." "Iya Tuan, saya belum makan." "Oke, akan kamu gunakan 100.000 itu untuk makan?" "Benar Tuan." "Tidak akan kamu gunakan untuk menjudi?" "Tidak Tuan." "Tidak kamu gunakan itu untuk mabuk-mabukan?" "Tidak, saya tidak suka." "Dan tidak kamu gunakan itu untuk bermain perempuan?" "Saya adalah orang yang setia terhadap istri saya." "Oke, jikalau demikian, mari ikut saya. Saya akan kasih kamu 1 juta. Mari ikut saya ke rumah," kata si suami ini. "Saya akan tunjukkan bagaimana model yang setia kepada istri saya. Saya akan tunjukkan kepada model orang-orang yang tidak suka berjudi, bermabuk-mabukan kepada istri saya." Saudara, Rizky dan juga jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, apa yang mau saya katakan di dalam sebuah kisah yang sangat sederhana ini, bahwa kebahagiaan-kebahagiaan itu banyak macamnya. Kebahagiaan-kebahagiaan itu banyak macamnya. Dan kebahagiaan-kebahagiaan banyak sekali jalannya. Dan bisa ditentukan. Seperti pilihan-pilihan si suami yang pertama tadi itu. Dia bisa saja tidak menghormati dan menghargai pasangannya.
lewat kebahagiaan-kebahagiaan yang diukur oleh apa yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itu, jika kalian salah di dalam memilih, jika jalan yang kalian tentukan bukanlah membawa kehidupan di dalam Tuhan, maka demikianlah kiranya alurnya. Biarlah hidup kalian semakin diberkati oleh Tuhan dan saling menerimalah, baik dalam suka, baik di dalam duka. Dan kalau bahasa Medannya Rizky, bagus-baguslah, ya, bagus-baguslah dalam menjalani rumah tangga ini. Karena nggak bagus pun kita buat, berdua banyak masalah. Apalagi nggak bagus, ya, bagus-baguslah. Dan biarlah rumah tangga kalian ini semakin diberkati oleh belas kasih Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah kami bersyukur oleh karena kasih penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Boleh kami menikmati dan boleh kami saksikan di tengah-tengah sukacita bagi anak dan putri jemaat-Mu Tuhan. Rizky Hamonangan Saragi dan juga Yohana putri Buru Karo sekali. Mereka telah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi mereka, bahwa hanya di dalam Tuhanlah jalan kehidupan itu. Hanya di dalam Tuhanlah sukacita berlimpah-limpah. Dan hanya di dalam Tuhanlah mereka berada di tempat yang Tuhan istimewakan. Kiranya firman inilah yang menjadi kekuatan bagi mereka untuk menjadikan Tuhan segala-galanya dalam segala keputusan-keputusan yang penting dalam kehidupan mereka. Berkati mereka, berkati keluarga muda ini Tuhan. Biarlah mereka kuat dan diteguhkan oleh Tuhan. Berkati juga keluarga besar yang berbahagia hari ini. Keluarga besar Saragi dan juga keluarga besar dari Yohana Karo sekali. Biarlah mereka tetap menjadi orang tua keluarga yang mendoakan keberlangsungan kebahagiaan anak-anak mereka, sehingga mereka tetap memutuskan segala sesuatu apa yang telah Tuhan persatukan dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka berkenan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Biarlah segala sesuatu yang akan dilangsungkan setelah acara pemberkatan pernikahan ini, biarlah seluruhnya berjalan dengan baik, dan seluruh keluarga bersukacita melihat putra putrinya menjadi satu dalam keluarga yang utuh. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 289 ayat 1 tambah ayat 3. Keluarga hidup indah. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya.
Saudara berdua yang hendak menerima berkat pernikahan, dengarkanlah firman Tuhan pernikahan. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Inilah kehendak Tuhan bagi seorang suami. Hendaklah setiap suami mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat-Nya. Hendaklah suami bersikap bijaksana dan hormat kepada istri sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan yang kekal. Hendaklah juga setiap suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya. Dan inilah yang dikehendaki Tuhan bagi seorang istri. Hendaklah setiap istri mengasihi suaminya sama seperti dirinya sendiri, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat-Nya. Hendaklah istri tunduk kepada suami selaku teman pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Seorang istri hendaklah senantiasa hormat, lemah lembut, dan penuh sukacita. Istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Hendaklah juga setiap istri memenuhi kewajiban terhadap suaminya. Kedua mempelai yang dikasihi Tuhan, demikianlah dasar dan pedoman kehidupan rumah tangga yang dikehendaki. Oleh sebab itu, hayatilah dan lakukanlah firman Allah di tengah-tengah kehidupan pernikahan dan rumah tangga saudara, yakni cinta kasih, kesabaran, kerendahan hati, penguasaan diri, menerima, dan saling memaafkan. Akan tetapi segala perseteruan, perselisihan di hati, marah, hendaklah dijauhkan dari antara kamu. Kenakanlah kamu sebagai pengikat yang menyempurnakan. Akhirnya, hendaklah damai sejahtera Kristus senantiasa memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Saudara berdua telah mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar dan pedoman bagi pernikahan yang harus dilakukan di dalam rumah tangga saudara. Sekarang saya bertanya kepada Rizky Hamonangan Saragi, apakah saudara mengambil tahu dan disaksikan oleh jemaat bahwa saudara dengan segenap hati menghendaki Yohana Putri Heni Boru Karo sekali ini menjadi istrimu? Apakah saudara berjanji dengan segenap hati mengasihi dan hidup dalam kekudusan bersama dengan dia, serta tidak akan menceraikannya sampai maut yang memisahkan? Jikalau saudara dengan segenap hati mengaku dan berjanji, berikanlah jawabanmu. Ya, saya mengaku dengan segenap hati, saya berjanji akan mengasihi dia
dan tidak akan menceraikannya sampai maut memisahkan kami berdua. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Sekarang saya juga bertanya kepada Yohana, putri Heni Boru Karo sekali. Apakah saudari mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu dan disaksikan oleh jemaatnya bahwa saudari dengan segenap hati menghendaki Rizky Hamonangan Saragi ini menjadi suamimu? Apakah saudara berjanji dengan segenap hati mengasihi dan hidup dalam kekudusan bersama dengan dia, serta tidak akan menceraikannya sampai maut yang memisahkan? Jikalau saudari dengan segenap hati mengaku dan berjanji, berikanlah jawabanmu. Ya, saya dengan segenap hati saya berjanji mengasihi dia dan tidak akan menceraikannya sampai maut memisahkan kami berdua. Terima kasih atas jawaban yang telah saudari berikan. Seperti cincin ini berbentuk lingkaran, tidak memiliki pangkal dan ujung. Demikian kasih saudara berdua tidak akan berakhir sampai akhir hidupmu. Jikalau demikian, saya persilahkan saudara berjabat tangan sebagai tanda ikatan perjanjian saudara berdua. Saya hamba Allah yang menyampaikan firman ini kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, apa yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati dan memelihara pernikahan saudara. Ia menyertai dan memberikan kekuatan kepada saudara di dalam pernikahan yang kudus ini,
dari sekarang hingga pada akhirnya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mempersatukan dan memberkati kedua saudara kami ini menjadi suami istri dalam sebuah rumah tangga melalui pernikahan kudus. Sertai dan tuntunlah mereka untuk hidup dalam rumah tangga yang taat hanya kepadamu saja, sehingga mereka selalu mengalami kebahagiaan dan memperoleh berkat yang berkelimpahan. Kami bersuka cita atas berkat yang Kau berikan kepada mereka, dan biarlah berkat-Mu senantiasa melimpah di dalam hidup kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ini melalui kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, kepada pengantin silakan duduk kembali. Ya, kita bernyanyi. Sebelum kita bernyanyi, persembahan pujian dari keluarga Parboru kami persilahkan. Keluarga mempelai wanita.
Terima kasih persembahan pujian dari keluarga Parboru. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 318, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, dan mengumpulkan persembahan 2 kali. Berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Kita mulai ayat 1. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana Kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan yang tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambut-Mu dan memandang-Mu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabda-Mu dan taat akan firman yang Kau beri. Kita kembali ayat 1. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana Kaulah
dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan yang tiada lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menaati sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah meneguhkan serta memberkati pernikahan saudara kami ini. Engkau telah mempersatukan mereka menjadi satu rumah tangga dalam kasih karunia-Mu. Ya Tuhan Allah kami memohon dengan segala kerendahan hati, kiranya Engkau juga berkenan memberkati kami, sehingga kami dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Sebagai ungkapan syukur, kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami, menjadi persembahan syukur kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkatinya untuk keperluan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Terimalah doa persembahan kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nya. Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah kita. Kasih karunia daripada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai kamu sekalian. Amin. Kita nyanyikan. Ibadah kita telah selesai ya. Horas mawata ganupan. Ya kami serahkan kepada PMJ. Ya, terima kasih. Terpujilah Tuhan, acara pemberkatan telah selesai. Acara yang berikutnya yaitu kita masuki dalam acara khusus ataupun kata sambutan. Yang pertama, kata sambutan dari pimpinan Majelis Jemaat. Yang kedua, kata sambutan dari Hasuhuton Paranak, diikuti dengan juga Hasuhuton Parboru. Kepada Bapak Pimpinan Majelis Jemaat kami persilahkan. Ya. Jadi
Ya, salam. Salam. Horas ma bataganuban. Horas. Maju-ajua. Ya, jadi pertama kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini sudah berjalan kebaktian ibadah pemberkatan nikah untuk anak kami Rizky dan anak kami Yohana. Biarlah semua proses yang terjadi menjadi kemuliaan bagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itu yang paling penting. Ya. Yang kedua, kami mengucapkan selamat untuk Rizky, untuk Yohana, selamat menempuh hidup baru, memulai perjalanan berumah tangga. Ya. Dan inilah akhir dari perpacaran kalian dan menjadi awal dari kehidupan rumah tangga. Mulai dari perjanjian nikah kemarin, kalian sudah berjanji kepada Tuhan di hadapan seluruh jemaat dan hari ini kalian diberkati. Puji Tuhan semua berjalan dengan baik dan demikian juga ke depan dalam perjalanan keluarga kalian pun biarlah Tuhan yang terus menjadi pemimpin kalian. Biarlah ini menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan penuh dengan berkat dari Tuhan juga. Ya. Jadi mungkin itu yang kami mau sampaikan. Kami di sini pimpinan majelis jemaat mewakili seluruh warga jemaat GKPS Bekasi mengucapkan selamat kepada kalian berdua dan mendoakan Tuhan senantiasa bersama dengan rumah tangga ini. Tuhan senantiasa memberkati keluarga ini dan Tuhan selalu menolong keluarga ini. Ya, Bang Rizky, Kak Yohana, selamat. Kita senang, kita bahagia. Hubani Nasyam, Abang Situanami, Abang Situa Simon, Kakak Nita, dan seluruh keluarga ni para anak kagadupan. Selamat Hubani Nasyam, luar biasa do karya ni naibata. Itu ngatongan ni keluarga on. Halaniai tetap magabi malas niur hagadupanon. Marmulia tetap naibata. Itu ngatongan ni keluarga ta. Rosya ni mau Nasyam, Bang, Kak. Halo, makin sehatlah. Halo. Tokinari holonggur di Tuhan, marpopo manusia. Tene, ya. Juga kepada keluarga, karo sekali, sahabat kami. Ya, selamatlah kepada keluarga juga seluruhnya. Kami mengucapkan selamat dan kami turut berbahagia untuk kebiayaan kali ini. Dan biarlah ini menjadi kolaborasi Simalungun dan Karo, ini adalah hasilnya. Bapak Wapeng kami ini adalah Simalungun dan Karo ini. Saragi, inang nama dubukon tarigan. Aduh ini, Bang. Nyonya Tampu Bolon, lengkap. Ya, jadi biarlah ini juga menjadi satu sukacita bahwa kita sama di mata Tuhan. Bahwa kita semua disayangi oleh Tuhan. Ya, jadi kedua belah keluarga kami ucapkan terima kasih dan selamat. Umat Teganuban, Kuria, Jemaat GKPS Bekasi, terima kasih juga untuk mari bersama-sama memuji Tuhan atas sukacita yang dirasakan oleh keluarga ini. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada segenap pelayan-pelayan yang bertugas hari ini. Inang kami, situa kami yang membawakan doding, rekan-rekan pemusik, luar biasa, thank you. Singer yang cantik-cantik dan suaranya merdu, terima kasih yang pada dalam galangan, tim multimedia dan seluruh kru ya. Kami mengucapkan terima kasih
untuk berjalannya cara kebaktian ini dengan baik, dan biarlah itu semua untuk menjadi kemuliaan Tuhan, dan biarlah juga kita semua merasakan sukacita. So nami pada nami dan kepada Rizky dan Yohana, kami ada bingkisan. Ada bingkisan, ya, dan ini adalah bingkisan dari jemaat GKPS Bekasi. Kami merasa bahwa keluarga ini harus terus dipimpin oleh Tuhan. Ya, maka yang permanen, yang akan terus ada di dalam hatimu, ya, itu yang akan kita berikan, yaitu firman Tuhan melalui Bibel diberi tetene. Kami kasih Bibel. Kenapa dikasih Bibel? Karena kami berharap kalian menjadi pengguna Bibel, menjadi warga GKPS, supaya bisa dipakai tiap minggu. Rizky, Yohana, ya. Dan inilah awal-awal dari belajar bahasa Simalungun juga, ya. Oke, jadi ini adalah tanda kasih dari seluruh warga jemaat Bekasi, dan biarlah firman Tuhan ini terus menjadi kekuatan di tengah-tengah keluarga kalian, ya. Ya, serahkan kita, Mak. Duma. Duma. Ya. Jadi terima kasih Hubani Nasyam Bapak PM Jenami. Nah berikut kata sambutan Humbani keluarga Paranak. Puji Tuhan, saud duhape terpasu-pasu, anak nami pakon parwen nami sadarion. Aidup niurni Tuhan do ganu panai hubata, saud sinurani uhur. Dan ijomai pada sekanai mehuma hata terima kasih nami bani pendeta, pimpinan majelis nami, sonai mahita ganupan majelis. Secara khusus bani sektor sada, nasiam namangidangi, malah suhur Toto Nasional John sebagai tim pemusik, singer, multimedia Pakunalegan. Terima kasih tene Hubani Dason Nami Hubani Siam. Hubani keluarga besar saragi semar mata Nur Nami John Mahita Asrup Hita Dop Salose Pamas Masonon Hujabuta Nepinjam Hita Ikali Malang Aima Geraha Delima Asi Jahita Pudahi Hita Anak Ta Pakon Parumeta. Dan Jahita Martonggo, Andohar Tonggota, Ibol Sunebata, Sidia menjadi keluarga Sitrion. Secara khusus, bani keluarga karo sekali, mari kita bersama-sama ke Geraha Delima. Di sana kita akan makan bersama dan memberikan nasihat petua kepada anak kami, paman kami, bagaimana mereka hidup untuk ke depan. Mudah-mudahan mereka bisa hidup seperti yang kita inginkan. Secara khusus kepada anak kami karo sekali, saya nggak tahu apakah di sini yang istrinya adalah Nindi Burdamanik, sudah lama tak ketemu, mudah-mudahan ya bisa bersama-sama kita. Ada keluarga kita juga, anakku karo sekali mengambil darah permenku Burdamanik ya, bersama-sama nanti kita bersama-sama di sana. Itulah sambutan dari kami, dari pihak Paranak. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam pemberkatan nikah anak kami dan parumen kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak keluarga Paranak. Yang berikut dari pihak keluarga mempelai wanita dari Parboru, kami persilahkan. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan
yang mana telah menemani kita untuk anak kami, baik Rizky dengan Putri. Saya sangat senang sekali dengan apa yang terlaksana pada hari ini. Pertama-tama kami ucapkan kepada pendeta yang mana memberkati anak kami pada hari ini. Terima kasih, begitu juga majelis jemaat GKPS Bekasi. Jadi buat anak kami, apa yang kalian tadi terima dari pendeta, itulah kalian bikin sebagai pondasi untuk membentuk rumah tangga kalian. Jadi kami pun sebagai orang tua tetap mendoakan kalian supaya langgeng rumah tangga kalian sampai kakek dan nenek. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih untuk keluarga Parboru. Yang berikut adalah acara sesi berfoto. Yang pertama, pengantin berfoto dengan Bapak Pendeta. Sesudah itu pengantin pendeta dengan PMJ. Yang ketiga, pengantin dengan semua petugas kebaktian supaya bersiap-siap. Ya. Petugas kebaktian keluarga besar sektor 1 juga dipersilahkan untuk sesi yang ketiga. Iya, ini sesi foto, Kang Foto yang mengaturkannya. Yang berikut dengan PMJ kami. Siap-siap untuk petugas kebaktian seluruhnya. Ya, dan sektor 1 semuanya. Ya, keluarga besar sektor 1 dan petugas kebaktian diharap merapat ke dalam supaya acara bisa kita lebih padatkan. Ya, Roh Nesiam, Hulobion, Haganupan petugas kebaktian, multimedia penerima tamu, singer, permusik. Mari kita semuanya mendekat. Keluarga besar sektor 1 Ararat, silakan. Iya, ayo semuanya saudara. Saudara. Iya, pengantin dengan petugas kebaktian dan juga keluarga besar sektor 1 Ararat kami mohon merapat. Tidak dipanggil. Sesi berikutnya para majelis semua yang ada di GKPS Bekasi.
Iya, yang terakhir untuk para majelis yang ada di GKPS Bekasi dan calon majelis yang ada, silakan. Oh. Iya. Oh, ada. Ya. Acara berikut acara Marsalam Tanda Sukacita tene diiringi dengan lagu Saitorang Malakah Nima. Keluarga pengantin, para anak dan parboru supaya mendampingi pengantin, para anak dan parboru. Iya, nanti masih ada sesi berfoto kalau keluarga tadi pagi belum ikut berfoto. Ya, mandori kita. Saitorang Malakah Nima, Saidai Botau Sumanima, apakon malaikat nipe, anggo irama di Yesus, adi balang terbailang bulus, dalam kadimain HP, bulan Tuhan nama, asomani mada, garupari hadami pengingat umah, tonggohon badinai mata. Lanjut musiknya. Lanjut musiknya. Ya. Cek. Temukan apa arti di balik cerita. Hati ini terasa berbunga-bunga, membuat seakan aku melayang, terbuai asmara. Oh, yeah. Adakah satu arti di balik tatapan, tersipu malu akan sebuah senyuman, membuat suasana menjadi nyata, begitu indahnya. Dia seperti apa yang selalu ku nantikan, aku inginkan. Oh, melihatku apa adanya, seakan ku sempurna
tulus cintanya terasa berbeda saat bersamanya. Aku jatuh cinta dia, seperti apa yang selalu ku nantikan. Aku inginkan, oh dia, oh, melihatku apa adanya, seakan ku sempurna. Dia seperti apa yang selalu ku nantikan. Aku inginkan dia melihatku apa adanya, seakan ku sempurna. Dia bukakan pintu hatiku yang lama tak bisa percayakan cinta hingga dia di sini memberi cintaku harapan. Dia seperti apa yang selalu ku nantikan. Aku inginkan dia melihatku apa adanya, seakan ku sempurna. Dia seperti apa yang selalu ku nantikan. Aku inginkan dia melihatku apa adanya, seakan ku sempurna. Give me your love, give me your love, so come and love me, come and love me. Give me your love, give me your love, just so come and love me. Nothing in this world will come, baby. Give me your love now, so come and love me, come and love me. Give me your love, give me your love now, so come and love me, come and love me. Give me your love, give me your love now, so come and love me, come and love me. Give me your love now, so come and love me, come and love me. Give me your love, give me your love now, so come and love me, come and love me. Give me your love, give me your love now, so come and love me, come and love me. Yeah, 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 yeah. Mengejar dirimu takkan ada habisnya, membuat diriku menggila. Bila hati ini menjatuhkan pilihan, apapun akan ku lewati. Kami serahkan kepada keluarga saya atau sangat penting barangkali masih ada bagiku. untuk berfoto. Kau jawaban yang aku cari. Kisah hari ini kan ku bagi denganmu. Dengarlah sayang, kali ini permintaanku padamu. Ya, dengarlah sayangku, aku mohon kau menikah denganku. Ya, hiduplah denganku.
ini saya terukirkan namamu, begitu juga di hatiku. Hujan warna-warni, kata orang tak mungkin, namun itu mungkin bagiku. Sebuah tanda cintaku.